Oke, selamat datang di tutorial web programming request dan respon. Oke, pertama-tama bagaimana cara mengirimkan data request dan data respon. Pertama, kita buat filenya. Jadi request dan respon itu seperti dalam login, kita sign in, ya, kita request, kita ke do login. Oke, kita lihat di sini ada request dan respon, ini filenya. Kita buat file do login.jsp, kita buat seperti ini. Oke, kita buat string username, kita ambil dari request, get parameter username, mana tadi nama name-nya adalah username, terus password, ya, nama dari inputnya username, nah request get parameter password, yang tadi input passwordnya namanya password. Oke, terus nah setelah kita ambil dan kita tampung di variabel, untuk melihat apakah sudah masuk, kita cetak dulu menggunakan auto string. Oke, seperti ini, auto string. Nah, bedanya print dan println adalah println ada enternya. Kalau print tidak ada enter. Karena kita mau ada enternya, maka kita menggunakan println. Oke, seperti ini. Nah, kita cetak. Kemudian di sini ada file do login. Oke, kita masukkan username, kita masukkan password, kemudian ketik sign in. Maka terlihat bahwa username sudah masuk, username, passwordnya juga sudah masuk, password. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana jika kita mau mengecek password ini sudah terisi atau belum. Jadi misalnya dia masukkan data kosong, kemudian kita mau tampilkan bahwa username dan password harus diisi. Oke, kita kembalikan datanya, kemudian kita cetak, kita kasih tahu bahwa tidak boleh kosong. Kadang-kadang ada orang yang login tapi username dan passwordnya dikosongkan. Nah, ada dua cara. Pertama kita beritahu, kedua kita langsung tulis use wrong username dan password. Seperti ini. Nah, kita buat autentikasi sederhana. Nanti di pelajaran selanjutnya kita ada. Di sesi selanjutnya bagaimana caranya untuk melakukan login. Nah, kalau yang sini kita cek secara manual menggunakan selection biasa. Ya tentunya untuk aplikasi proyek PHP-nya tidak menggunakan ini, kita akan ngecek ke database. Tapi untuk tutorial request dan respon, kita fokus di bagian request dan responnya. Nah, contoh seperti ini. Jika passwordnya admin-admin, maka dia akan tunjukkan sukses. Oke, ini kondisi-kondisinya. Tapi tentu saja kita tidak mungkin menggunakan seperti ini saja. Kita biasa menggunakan ada namanya database. Ya, ini auto print, kita cetak. Ini kalau ada errornya, sehingga kalau kita cetak seperti ini, ya, kita lihat errornya, undefined type string and integer. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita menggunakan string, jadi no. Nah, jika kosong, tidak muncul apa-apa. Tapi jika salah password, atau password tidak terisi, maka kita cetak. Jika tidak kosong, baru kita cetak. Nah, username dan password masih ya. Nah, jika passwordnya benar, maka dia pindah ke home.jsp. Oke, next. Kita lihat. Kita login. Ya, username masih valid. Nah, kemudian jika dicek username dan passwordnya benar, maka dia akan ke home. Tapi jika salah, maka dia akan tampilkan username dan passwordnya. Ya, biasanya kalau salah kita akan kembalikan dan bilang login wrong username and password. Jadi karena kita hanya menunjukkan request dan responnya, maka seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau saya salah ketik dan kalau saya ketik admin, maka dia ke login sampai. Oke,
Ini bagian sederhana dari request dan response seperti ini. Nah, sederhana kita menggunakan if dan else biasa, selection biasa saja sebagai mendukung request dan response. Oke. Nah, ini send direct. Kita bisa pindah dan katakan bahwa passwordnya salah. Tentu saja yang kondisi tengah adalah kondisi di mana kalau passwordnya benar. Kita cek di database. Nanti di sesi authentication database. Terima kasih untuk perhatian hari ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.